Halo semua, kali ini kita bakal ngobrolin salah satu buku pengembangan diri yang paling berpengaruh yang pernah ada. Kita bakal lihat kenapa sih prinsip-prinsip yang umurnya udah puluhan tahun ini masih relevan dan kuat banget sampai sekarang. Oke, yuk kita langsung bahas aja. Oke, kita mulai dari klaim yang, wah berani banget ya. Di sampulnya aja udah dibilang, buku inilah yang jadi cikal bakal semua genre literatur kesuksesan. Pernyataan yang luar biasa kan? Tapi, seperti yang bakal kita lihat nanti, klaim ini bukan omong kosong loh. Nah, pertama-tama kita coba pahami dulu seberapa legendaris sih sebenarnya buku ini. Biar kebayang skalanya, yuk kita lihat. Coba deh lihat lini masa ini. Buku ini pertama kali terbit tahun 1937 loh. Bayangin, itu pas zaman depresi besar. Tapi, anehnya, sampai sekarang, buku ini masih jadi bestseller di seluruh dunia. Ini bukti kalau isinya itu bukan sekedar tren sesaat, tapi prinsip yang benar-benar abadi dan udah teruji zaman. Dan kalau kita ngomongin jangkauan angka ini, wah udah cukup ngejelasin semuanya. Lebih dari 15 juta kopi terjual di seluruh dunia. Artinya jutaan orang udah baca, belajar, dan nerapin filosofi dari buku ini. Skalanya masif banget. Oke, ini nih yang bikin penasaran. Kenapa ya buku ini bisa seberpengaruh itu? Apa sih yang bikin dia beda dari ribuan buku motivasi lain yang ada di luar sana? Nah, ini dia nih yang menarik banget. Kutipan ini bilang kalau buku ini tuh kayak sumbernya. Banyak banget ide-ide sukses yang kalian baca di buku-buku modern, akarnya tuh dari prinsip yang pertama kali dijelasin sama Napoleon Hill. Jadi ini bukan sekedar buku, ini tuh cetak birunya, blueprintnya. Dan lihat deh nama-nama ini bukti nyatanya. Coba bayangin Napoleon Hill dan filosofinya itu sebagai raksasa. Nah orang-orang ini, mereka semua berdiri di pundak raksasa itu. Kita ngomongin nama-nama besar kayak Dale Carnegie, Stephen Covey, sampai Anthony Robbins. Banyak banget ide mereka itu berakar dari fondasi yang dibangun sama Hill. Jadi bisa dibilang, mereka semua berguru pada raksasa yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke jantung dari filosofi buku ini. Apa sih ide besarnya? Semuanya itu berawal dari satu hal yang kelihatannya simpel tapi kekuatannya luar biasa. Nah, ini dia poin kuncinya. Judulnya aja udah jadi instruksi. Berpikir dan menjadi kaya. Idenya adalah segalanya itu dimulai dari sebuah pikiran. Pikiran yang jelas, yang didukung sama tujuan yang pasti, dan didorong sama hasrat yang membara. Ternyata punya kekuatan buat mengubah realitas fisik kita. Ini soal mengubah sesuatu yang nggak kelihatan, jadi kelihatan. Tapi, mungkin ada yang mikir, kan itu ide dari tahun 1937, emang masih relevan di zaman digital yang serba cepat kayak sekarang? Jawabannya, tentu saja iya. Dan kita bakal lihat gimana prinsip ini diadaptasi. Jadi gini, edisi aslinya itu kan pakai contoh dari zaman dulu ya, kayak para industrialis besar Henry Ford gitu. Nah, edisi abad ke-21 yang kita bahas ini, dia tetap mempertahankan prinsip intinya, tapi contoh dan studi kasusnya diperbarui. Jadi kita bisa lihat gimana ide yang sama bisa diterapin buat sukses di dunia startup teknologi, ekonomi digital, dan banyak lagi. Ini semacam jaminan buat kita para pembaca modern loh. Kita tuh nggak lagi baca artefak sejarah loh. Yang kita baca ini adalah dokumen hidup yang kebijaksanaannya udah diadaptasi supaya relevan dan bisa langsung kita praktekkan di kehidupan kita sekarang. Oke, sebagai penutup, yuk kita tarik pesan utamanya langsung buat kamu. Apa sih yang harus kamu bawa pulang dari semua ini? Coba deh resapi banget kutipan ini. Buku ini tuh nggak ngomongin orang lain, tapi ngomong langsung ke kamu. Kekuatan untuk berubah, untuk menciptakan sesuatu, untuk meraih apapun, semuanya itu ada dalam jangkauanmu. Dan semua itu dimulai dari pikiran yang kamu pilih. Dan ini pertanyaan terakhir buat kamu. Kalau satu pikiran yang terfokus bisa jadi awal dari segalanya, pikiran apa yang bakal kamu tanam dan kamu rawat mulai hari ini? Pikiran apa yang akan kamu pakai untuk membangun masa depan yang kamu mau? Coba deh, renungkan.